Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya menjadi solusi gizi anak bangsa kini dihantam polemik besar. Kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah membuat program ini dituntut untuk dievaluasi. Langkah apa yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana. Selamat sore Pak Dadan. Selamat sore Mbak Fitri. Baik, Pak Dadan, dari BGN ataupun Anda sudah banyak menonaktifkan dapur MBG atau SPPG. Apakah terindikasi memang hal tersebut menjadi penyebab utama keracunan? Ya, pertama saya sampaikan dulu keprihatinan yang cukup mendalam atas kejadian-kejadian itu dan atas nama BGN kami memohon maaf kepada para penderita ya yang mengalami gangguan pencernaan. Dan ini adalah motivasi kami yang cukup kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga target kami nol kejadian itu bisa segera terwujud, karena kami sadari setiap kali ada kejadian pasti ada yang tersakiti, kemudian ada orang tua yang khawatir dan juga ada kepercayaan publik yang tergores. Oleh sebab itu kami melakukan evaluasi terutama untuk SPPG yang mengalami kejadian itu, langsung kami minta stop karena itu bagian dari kebijakan kami agar kejadian itu tidak berbuntut panjang sehingga para SPPG itu bisa melakukan evaluasi diri, termasuk juga kami melakukan investigasi mendalam terhadap berbagai kejadian yang ada sehingga kita nanti suatu saat akan tahu sebenarnya penyebabnya apa. Oke, Pak Dadan, dari ribuan SPPG ataupun dapur MBG, hanya puluhan saja yang memiliki sertifikat layak higienis. Padahal kan sertifikat itu menjadi bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan. Jika belum ada sertifikasi, kenapa dibiarkan beroperasi? Begini, ketika kami membuat Juknis ya, Juknis itu sudah mengacu kepada standar pemenuhan aspek higienis, mulai dari alur produksi, kemudian barang-barang yang digunakan, kemudian termasuk ruangan, pemanfaatan ruangan, bahkan lantainya pun kita sesuaikan dengan standar higienis. Dan kemudian juga alur produksi termasuk juga proses produksinya, termasuk waktu produksi dan deliverynya. Bahan-bahan yang kami gunakan juga bahan-bahan yang mudah dibersihkan, termasuk pencucian ompreng disyaratkan dengan adanya air panas dan sebagainya. Jadi standar minimal itu untuk sertifikasi itu sudah kita cantumkan di dalam Juknis kami, dan ketika nanti berjalan memang setiap SPG nanti akan diminta sertifikasi, termasuk kami akan melakukan akreditasi sehingga suatu saat SPG itu ada yang bersifat unggul, ada yang baik sekali dan juga baik. Oke, Pak Dadan, sebelumnya dalam audiensi Komisi 9 dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak ada pandangan soal menu makanan MBG, diantaranya adalah burger yang menjadi menu makanan MBG yang tidak tepat. Kita simak terlebih dahulu cuplikannya berikut ini. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my God. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, kelihatan kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Selain dapur MBG ataupun SPPG yang sedang menjadi sorotan, ini mengenai menu MBG juga kemudian menjadi sorotan. Apakah kemudian ini akan turut dievaluasi? Ya, tentu saja sebetulnya kebijakan kami kan kebijakan fresh food ya. Dan Badan Gizi Nasional kan tidak menetapkan standar menu nasional.
Kemudian oleh sebab itu kami menetapkan satu ahli gizi di setiap SPG yang direkrut lokal agar yang bersangkutan bisa menyusun menu berbasis kompetensi atau potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Jadi Badan Gizi hanya menetapkan standar komposisi gizi yang harus diikuti, di mana harus ada 30% protein, 40% karbo, dan 30% serat dan mineral. Nah, masing-masing isinya diserahkan kepada ahli gizi untuk menyusun menu berbasis potensi sumber daya lokal. Jadi itu sebenarnya sudah kebijakan kami. Nah, kalau ada misalnya spaghetti, kemudian ada burger, itu bukan kebijakan menu kami yang utama, dan tapi ketika SPG itu sudah berjalan, biasanya anak-anak tuh menulis surat di dalam ompreng itu dan kemudian meminta tolong dong hari ini atau besok dibuatkan burger, tolong dong besoknya spaghetti, tolong dong nasi padang. Nah, sambil mungkin ya variasi menu, karena kan kita masak dari Senin sampai Jumat, hampir tiap minggu demikian, sehingga mungkin sekali-kali si KSPPG itu membuat variasi menu yang berbasis permintaan anak-anak. Oke, Pak Dadan, artinya pertanyaan berikutnya adalah mengenai standarisasi dari MBG itu sendiri. Artinya pengawasannya seperti apa dong kalau seperti itu? Karena kemudian kan MBG harus memiliki standarisasi di setiap tempat, kemudian kualitasnya harus sama dijaganya, teknik memasak, menu makanannya. Ya, kami kan memiliki instansi atau fungsi pengawasan dan pemantauan, dan di situ juga ada yang disebut pemantauan dan pengawasan care. Jadi setiap menu yang ada kan kita lihat, kemudian operasionalnya juga kita lihat, termasuk kami mewajibkan setiap SPPG memiliki media sosial sendiri dan diwajibkan mengupload menunya per hari ke media sosial agar semua orang bisa lihat, termasuk kami di pusat juga bisa lihat, dan tim pakar kami sering melihat menu-menu itu, dan ketika ada menu yang tidak sesuai dengan angka kecukupan gizi kemudian lapor, dan kemudian saya bilang langsung tegur saja. Jadi kami sendiri juga mengawasi hal tersebut itu ya, dan memang masih belum optimal, tetapi dengan berbagai kejadian ini kita akan kembangkan digitalisasi dengan cepat agar dalam proses kesehariannya bisa kita pantau. Oke, Pak Dadan, Wakil Ketua DPR meminta aparat untuk menginvestigasi kasus keracunan MBG dan meminta Badan Gizi Nasional serius menyikapi kasus keracunan ini. Nah, sejauh mana keseriusan BGN mencari solusi dan kemudian apa bentuk pertanggungjawaban konkretnya? Ya, kan baru saja dilantik Wakil Kepala Ibu Nani Esdeang yang memang sengaja saya fokuskan untuk komunikasi publik dan investigasi. Jadi memang di dalam struktur Badan Gizi sendiri selain ada pengawasan dan pemantauan juga ada inspektorat. Sekarang secara khusus ada satu wakil yang memang di bagian itu, dan memang sudah kita rasa dari kekurangan ini, maka kita menambah satu wakil khusus bidang investigasi. Dan saya kira ini penting karena setiap kejadian saya kira kita harus analisis secara mendalam, termasuk juga kira-kira apa penyebabnya. Karena seperti misalnya di Bandung itu ada 3 orang anak yang makan melon ternyata sakit juga. Nah, kemudian kita harus cari tahu apakah memang melon itu mengandung zat yang berbahaya atau tidak, sehingga kita akan tahu dari hasil investigasi. Dan kami sudah kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan investigasi tersebut ke semua kasus kejadian. Oke, kita tunggu hasil investigasi dari Badan Gizi Nasional, kita tunggu juga bagaimana kemudian evaluasinya, dan kemudian kita harapkan ada perbaikan sehingga kasus keracunan bagi anak-anak yang mengkonsumsi MBG kemudian tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak Dadan Hindayana telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.